Christian Chifu berbicara dalam konferensi pers usai hasil imbang 1-1 antara Inter dan Monterrey di laga pembuka Piala Dunia antar klub. Sang pelatih menilai penampilan tim cukup baik secara keseluruhan, meski mengakui adanya ruang untuk perbaikan. Saya tahu gaya main mereka, meskipun kami tidak menduga mereka tampil dengan 3 bek tengah. Kami cukup baik di babak pertama, menciptakan peluang meski kebobolan. Reaksinya bagus dan di babak kedua kami seharusnya bisa mencetak gol kedua, ujar Chifu. Soal kebobolan dari bola mati, Chifu menjelaskan pilihan strateginya. Kami putuskan bersama untuk bertahan dengan sistem zona pada situasi bola mati, karena pertahanan 1 lawan 1 kadang justru membuka ruang di tiang dekat maupun jauh. Mungkin kami tetap kebobolan meski bertahan dengan cara lama. Ini soal mencoba pendekatan baru. Pelatih asal Rumania itu juga menyampaikan pendapatnya tentang kondisi fisik dan sikap pemain. Kami sempat kesulitan secara fisik, wajar karena ini akhir musim. Tapi saya tidak mencari-cari alasan. Dari sisi sikap dan penghormatan terhadap lawan, anak-anak tidak pernah kurang. Terkait pemain baru seperti Suchik dan Luis Enrique, Chifu belum ingin memberi penilaian cepat. Mereka baru ikut 1,5 sesi latihan, terlalu dini untuk menilai. Tapi saya lihat hal positif, mereka langsung menunjukkan niat baik untuk beradaptasi. Menutup sesi, saat ditanya apakah Inter merasa malu hanya bermain imbang melawan Monterrey, Chifu menjawab tegas, kami tidak pernah malu atas apa yang kami lakukan di lapangan. Sepak bola tidak selalu seperti yang tertulis di atas kertas. Gelandang Inter, Christian Aslani, menyoroti aspek positif dari hasil imbang 1-1 melawan Monterrey di laga pembuka Piala Dunia antar klub. Meskipun kecewa dengan hasil akhir, ia menegaskan bahwa tim menunjukkan performa yang menjanjikan. Ia mengatakan bahwa ada banyak hal positif, meski Inter kebobolan dari situasi bola mati. Ia menyayangkan hasil akhir karena tim sangat ingin menang dan kini harus langsung fokus ke pertandingan berikutnya. Aslani juga mengomentari pendekatan pelatih baru, Christian Chifu, yang dinilainya tidak banyak mengubah sistem permainan. Inter tetap bermain dengan formasi yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Yang berbeda adalah permintaan untuk menekan lebih tinggi, dan para pemain sudah mencoba melakukannya. Ia juga menyebut bahwa kebobolan dari bola mati disebabkan oleh sistem yang baru dicoba 1 hari sebelum laga, sehingga perlu waktu dan kerja keras untuk menyempurnakannya. Ia menegaskan bahwa kondisi fisik tim cukup baik, meski beberapa pemain masih mengalami kelelahan mental usai tugas internasional. Aslani menegaskan tekad tim untuk lolos dari fase grup. Menurutnya, formasi bisa saja berubah ke 3-4-2-1 seperti musim lalu, tapi yang terpenting adalah semangat untuk meraih kemenangan. Inter terus memantau dengan serius situasi Leoni, bek muda milik Parma yang tengah jadi incaran banyak klub besar. Menurut laporan Corriere dello Sport, Inter menyadari bahwa pemain bertalenta tersebut kini juga masuk radar Milan dan Juventus, sehingga mereka tak bisa lengah dalam perburuan ini. Leoni, yang bersinar di bawah asuhan Christian Chifu, telah menarik perhatian banyak pihak berkat potensinya. Inter kini berharap hubungan baik yang sudah terjalin dengan Parma bisa memberi keuntungan dalam negosiasi. Di Viale della Liberazione, harapannya jelas, jangan sampai kalah cepat dari rival. Inter berniat merekrut Leoni sesegera mungkin, namun mereka juga terbuka untuk opsi lain seperti membiarkan sang pemain bertahan di Parma selama 1 musim lagi sebagai bentuk kompromi. Skema ini dianggap bisa mencegah terjadinya perang harga di pasar transfer. Namun, apabila Leoni bergabung musim ini, maka beberapa pemain belakang harus angkat kaki. Nama-nama seperti Jan Bisek dan Francesco Acerbi disebut-sebut sebagai kandidat yang bisa dilepas. Selain itu, Inter juga masih mempertimbangkan Mosquera dari Valencia, yang kontraknya akan habis pada 2026. Henrikh Mkhitaryan memberikan komentarnya usai laga melawan Monterrey kepada Sport Mediaset. Gelandang Inter itu mengungkapkan kekecewaannya karena gagal meraih kemenangan di pertandingan pembuka. Ia menyoroti bahwa meski tim menciptakan sejumlah peluang, mereka seharusnya bisa menyelesaikan laga lebih awal. Mkhitaryan menegaskan pentingnya kerja keras dan kebersamaan dalam menghadapi tantangan ke depan. Ia menyatakan bahwa tim harus tetap bersatu dan berjuang bersama demi masa depan. Kini, menurutnya, saatnya memanfaatkan waktu untuk memulihkan kondisi dan memperbaiki aspek-aspek yang masih kurang. Ia pun menutup dengan harapan besar jelang laga berikutnya melawan Urawa Red Diamonds, dengan keyakinan bahwa tim akan memberikan yang terbaik demi meraih kemenangan.
Sementara tim Inter asuhan Christian Cifu hanya meraih hasil imbang di laga pembuka Piala Dunia antar klub melawan Monterrey, aktivitas di balik layar berlangsung jauh lebih cepat. Manajemen klub tengah berupaya keras mendatangkan penyerang baru untuk memperkuat skuad di turnamen ini. Menurut laporan terbaru dari Sport Mediaset, Inter kini mendekati kesepakatan final untuk merekrut striker milik Parma, Angelo Bonni. Disebutkan bahwa kesepakatan prinsip antara Inter dan Parma telah tercapai di angka 22 hingga 23 juta euro. Dalam negosiasi tersebut, nama Sebastiano Esposito muncul sebagai bagian dari kesepakatan. Esposito, yang tampil sejak menit awal melawan Monterrey dan mendapat pujian dari Cifu, bisa menjadi elemen kunci untuk memuluskan transfer Bonni. Niat Inter sangat jelas, Bonni diharapkan bisa segera bergabung agar dapat memperkuat tim di sisa ajang Piala Dunia antar klub. Karena itu, negosiasi kini dipercepat. Sementara itu, Inter juga masih memantau situasi Rasmus Højlund, namun harga yang diminta Manchester United masih dianggap terlalu tinggi untuk saat ini. Ada perubahan penting dalam struktur staf pelatih sektor muda Inter. Setelah kepergian Andrea Zanchetta yang memilih melanjutkan karirnya sebagai pelatih Novara, Inter bergerak cepat mencari pengganti. Menurut laporan dari FC Internews, klub telah memutuskan menunjuk pelatih dari internal akademi. Benito Carbone, yang sebelumnya menukangi tim U18, akan naik jabatan sebagai pelatih baru tim Primavera. Carbone akan menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun untuk mengisi posisi tersebut, sebagai bagian dari kelanjutan proyek pembinaan pemain muda di bawah pengawasan klub. Menjelang laga Real Madrid versus Al Hilal di Piala Dunia antar klub, Simone Inzaghi kembali membahas kepergiannya dari Inter dalam konferensi pers. Meski keputusannya menuai kritik dari berbagai pihak, ex-pelatih Nerazzurri itu tetap tenang menghadapi semuanya. Saya sudah mendengar segalanya, seperti yang sering terjadi selama 4 tahun di Inter. Jika itu harga yang harus saya bayar dengan senang hati, ujar Inzaghi. Ia menegaskan bahwa semua itu tidak sebanding dengan cinta dan dukungan yang ia terima dari seluruh lingkungan Inter, mulai dari fans, jajaran manajemen, hingga para pemain. Inzaghi mengaku akan merindukan segalanya, bahkan termasuk kritik yang dirasanya tidak adil. Namun ia tetap merasa bangga karena telah memberikan segalanya selama membela Panji Nerazzurri. Ia juga meyakini bahwa kepergiannya merupakan keputusan terbaik bagi semua pihak. Dengan rasa sakit dari semua pihak, kami akhirnya sepakat untuk berpisah, tutupnya. Presiden Inter, Beppe Marotta, angkat bicara soal keputusan Simone Inzaghi meninggalkan Inter untuk bergabung dengan Al Hilal. Dalam pernyataannya kepada Sport Mediaset, Marotta menegaskan bahwa pihak klub menerima keputusan sang pelatih tanpa ingin memperpanjang polemik. Pernyataan seperti ini kerap muncul, begitu juga bantahannya. Kami menghormati keputusan pelatih, itu kini bagian dari masa lalu dan kami tidak ingin membahasnya lebih dalam. Hari ini kami berada di sini, di persimpangan antara akhir dan awal musim, dan yang terpenting adalah kebanggaan berada di Piala Dunia antar klub, terutama bersama Christian Cifu, ujarnya. Terkait rencana transfer, Marotta mengungkapkan bahwa Inter sudah mulai bergerak jauh sebelum musim berakhir. Saya, Ausilio, dan Bacin sudah sejak beberapa bulan lalu bekerja untuk mencari profil pemain yang sesuai. Beberapa transfer sudah kami jalankan dan lainnya akan diselesaikan dalam sebulan ke depan. Tapi yang paling penting adalah keinginan kami, termasuk dari pihak pemilik, untuk mempertahankan kerangka utama tim ini, tutupnya. Dua pemain muda jebolan Akademi Inter Milan tengah menjadi sorotan di bursa transfer, Giovanni Fabian dan Francesco Pio Esposito. Fabian, gelandang yang saat ini bermain untuk Bologna, menarik minat kuat dari Lazio. Pelatih Maurizio Sarri disebut-sebut menjadikan sang pemain sebagai target utama untuk memperkuat lini tengahnya. Inter sendiri memiliki klausul pembelian kembali senilai 12 juta euro yang dapat diaktifkan pada bulan Juli. Namun, belum ada kepastian apakah Nerazzurri akan memanfaatkannya. Nilai tersebut juga bisa menjadi dasar tawaran dari Bologna untuk mempertahankan sang pemain. Sementara itu, Francesco Pio Esposito, penyerang muda yang sempat bersinar bersama Spezia, kini kembali ke Inter meski sedang dalam pemulihan cedera lutut ringan. Genoa menjadi klub terbaru yang menunjukkan minat besar terhadapnya. Klub berjuluk Il Grifone siap bersaing dengan sejumlah klub lain yang juga mengantre, karena percaya Esposito bisa berkembang di lingkungan mereka yang ambisius dan cocok untuk para pemain muda berbakat.
Media Turki ramai memberitakan bahwa Hakan Çalhanoğlu telah mencapai kesepakatan awal dengan klub masa kecilnya, Galatasaray. Menurut laporan dari Harian Sabah, sang gelandang Inter Milan disebut telah menjalin titik temu dengan raksasa Istanbul, yang kini tengah berupaya merampungkan transfernya dengan mahar antara 15 hingga 20 juta euro. Namun, nominal tersebut masih jauh dari harapan Inter yang mematok harga minimal 40 juta euro untuk melepas pemain andalannya itu. Situasi ini menciptakan ketegangan dalam negosiasi, dengan Galatasaray harus berpikir ulang untuk menaikkan tawaran mereka. Sementara itu, pelatih Galatasaray, Okan Buruk, tetap membuka opsi lain. Ia masih memantau situasi İlkay Gündoğan, gelandang asal Jerman yang kemungkinan besar akan meninggalkan Manchester City. Menurut media Soscu, nama Gündoğan belum dicoret dari daftar incaran sebagai alternatif jika negosiasi Çalhanoğlu menemui jalan buntu.